لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membahas tentang kelahiran Rasulullah SAW hingga di pangkuan sang paman, yakni Abu Thalib. Dan selanjutnya kita akan bahas mulai dari pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah hingga turunnya wahyu pertama dan pengangkatan kerasulan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar menjadi sarana dakwah bagi orang lain. Terima kasih. Masa muda Nabi Muhammad SAW beliau lalui dengan kehidupan berat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Nabi Muhammad mengembalakan kambing penduduk Mekah demi mendapatkan upah. Pada usia 25 tahun, beliau memulai usaha dagang dengan modal dari Siti Khadijah, yaitu wanita pengusaha yang kaya raya dan terpandang di Mekah saat itu, dengan sistem bagi hasil. Mendengar kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, Siti Khadijah menawarkan kepada Rasulullah untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya di negeri Syam. Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut. Maka Siti Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Beliau sertakan pula budaknya bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui bahwa Maisarah adalah laki-laki, karena nama tersebut pada masyarakat Arab adalah nama untuk laki-laki. Berbeda di masyarakat kita yang umumnya dipakai untuk nama wanita. Berangkatlah Rasulullah SAW ke negeri Syam bersama Maisarah untuk membawa dan menjual barang dagangan Khadijah. Setelah sekian lama berdagang di negeri Syam, Rasulullah SAW kembali ke Mekah dan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat hal tersebut, semakin kagumlah Siti Khadijah dengan kepribadian Rasulullah SAW. Apalagi setelah Maisarah menceritakan tentang keluhuran budi, kejujuran, dan kecerdasannya yang dia saksikan selama menemaninya dalam perjalanan. Siti Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini beliau cari-cari. Karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh dan pemimpin-pemimpin suku yang berusaha melamarnya, namun belum ada yang beliau terima. Akhirnya masalah tersebut segera beliau sampaikan kepada sahabatnya, yaitu Nafisah binti Maniyah. Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menemui Rasulullah dan memohon agar Rasulullah bersedia menikahi Siti Khadijah. Rasulullah SAW setuju, dan segera beliau beritahu kepada paman-pamannya. Lalu paman-pamannya segera menemui paman Khadijah dan melamarnya untuk Rasulullah SAW. Setelah itu terlaksanakan akad pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mutar. Saat itu Rasulullah berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Pada saat Rasulullah berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat memugar bangunan Ka'bah yang sudah lapuk di sana-sini karena termakan usia. Karena kedudukan Ka'bah yang sangat agung di mata masyarakat Quraisy, mereka sepakat agar biaya pemugarannya hanya diambil dari harta yang halal. Mereka menolak biaya yang bersumber dari riba dan hasil menzalimi orang lain. Pada awalnya, bangunan Ka'bah yang lama diruntuhkan. Kemudian setelah itu, mereka mulai membagikan pembangunan Ka'bah berdasarkan suku masing-masing, sehingga setiap mereka telah ditetapkan bagian mana yang akan dibangun. Ketika pembangunan sampai pada posisi Hajar Aswad, terjadilah pertikaian antara mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Semua berkeinginan melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Pertentangan terus terjadi dan semakin membesar hingga nyaris terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Namun akhirnya, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintunya. Mereka pun setuju. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah SAW, segera saja mereka berseru,
itu Al-Amin. Kami rela dia yang memutuskan. Dia adalah Muhammad. Lalu mereka menyampaikan duduk persoalannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau minta diambilkan selembar kain, lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengahnya, dan beliau meminta setiap mereka mengangkat kain. Ketika posisi batu tersebut sudah berdekatan pada tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Penyelesaian yang sangat tepat dan semua pihak puas menerimanya. Sejak awal, Allah telah menyiapkan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dapat menanggung misi besar yang akan dihadapinya dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, di tengah kerusakan kaumnya yang sangat parah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak larut di dalamnya. Bahkan beliau menampilkan kepribadian yang sangat menarik hingga diakui semua lapisan masyarakat. Kerusakan akidah pada saat itu tidak sampai menular ke dalam diri beliau. Bahkan sejak kecil, hal yang paling tidak beliau sukai adalah penyembahan berhala. Beliau enggan menghadiri upacara-upacaranya, bahkan tidak bersedia memakan daging dari hewan yang disembelih atas nama berhala. Kerusakan moral pada masa itu pun tidak membuat beliau terpengaruh. Kompensasinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka menyendiri mengamati kehidupan manusia dan penciptaan alam yang agung ini. Kecuali jika dalam hubungan yang wajar dan tidak merusak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka bergaul dengan masyarakat dengan akhlak terpuji. Pernah suatu kali, terbetik keinginan hendak menghadiri tontonan masyarakat Arab. Namun, ketika kaki beliau sudah melangkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi perbuatan tersebut dengan menjadikan beliau tertidur hingga keesokan harinya. Ketika usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati 40 tahun, beliau mulai suka menyendiri dan menghindar dari hingar-bingar kehidupan kaumnya yang penuh kesyirikan dan perbuatan nista. Berbekal sekantong makanan dan air secukupnya, beliau sering pergi menuju Gua Hira yang berjarak sekitar 2 mil dari kota Mekah. Dalam kesendirian tersebut, beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan merenungi kebesaran alam di sekelilingnya, serta menyadari akan adanya kekuasaan yang agung di balik semua penciptaan ini. Demikianlah, hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki bagi beliau sebagai awal dan persiapan untuk menerima sebuah misi besar yang akan merubah sejarah kemanusiaan. Karena itu, jiwa beliau harus dibersihkan dari hiruk-pikuk duniawi dengan segala kotoran yang ada di dalamnya. Hal tersebut berlangsung selama 3 tahun sebelum diturunkannya tugas kerasulan. Setelah sekian lama beliau melakukan khulwah, yakni menyendiri, membersihkan jiwa beliau dengan memperhatikan besarnya kekuasaan di balik kebesaran alam ini. Maka Allah berikan beliau kemuliaan dengan mengangkatnya sebagai seorang rasul, sekaligus penutup dari para nabi dan rasul. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, tepat saat beliau berusia 40 tahun dalam hitungan Hijriah. Dan sejak saat itulah tahun kenabian dihitung. Kejadiannya ditandai dengan hadirnya malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepadanya dan memeluknya sebanyak 3 kali. Setiap kali memeluknya, malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Bacalah." Setiap kali itu pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keletihan sekali, takut dan panik menghantui dirinya. Setelah itu, malaikat Jibril alaihissalam membacakan, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam pergi meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya dengan badan gemetar. Beliau khawatir bahwa apa yang baru saja dialami akan mencelakakannya. Kemudian beliau masuk menemui Siti Khadijah radhiyallahu anha seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku."
Siti Khadijah segera menyelimutinya. Hilanglah ketakutan dari diri Rasulullah SAW. Kemudian beliau menceritakan kepada istri yang setia apa yang terjadi di Gua Hira. "Saya khawatir akan terjadi sesuatu pada diri saya," ujar Rasulullah SAW. Siti Khadijah segera menenangkan dan menghibur suaminya seraya berujar, "Tidak sama sekali. Dia, yakni Tuhan, tidak akan menghinamu selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, membawakan dan membantu orang yang lemah, menghormati tamu, dan suka menolong dalam kebaikan." Kemudian Siti Khadijah bersama Rasulullah SAW pergi ke rumah pamannya, yaitu Warokah bin Naufal. Dia adalah orang yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Orangnya sudah renta lagi buta. Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Warokah tampak gembira. Itu adalah malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. "Engkaulah Nabi umat ini. Sayang sekali, seandainya saja aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu." "Apakah mereka akan mengusir aku?" tanya Rasulullah SAW. "Ya, tidak ada seorang pun membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Seandainya aku mengalami saat hal itu terjadi, aku akan membelamu sungguh-sungguh," kata Warokah. Namun, ternyata Warokah meninggal dunia ketika wahyu sempat terputus beberapa lama, yaitu setelah wahyu pertama. Setelah turun wahyu pertama, beberapa hari lamanya tidak turun lagi wahyu yang berikutnya. Hal tersebut membuat Rasulullah SAW gelisah dan bersedih. Beliau terus menanti wahyu berikutnya diturunkan. Sebenarnya, hal ini merupakan sarana bagi beliau untuk menenangkan diri, agar beliau sadar dengan apa yang dialami pada kali pertama menerima wahyu, dan untuk meyakini bahwa beliau kini telah menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian suatu hari, ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Ketika beliau cari sumber suara tersebut, beliau menyaksikan malaikat yang mendatanginya di Gua Hira sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Beliau kembali merasakan ketakutan yang luar biasa hingga terjatuh di tanah. Kemudian beliau segera pulang menemui istri beliau, yaitu Siti Khadijah, seraya berucap, "Selimuti aku." Kemudian Siti Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW. Pada saat itulah wahyu kedua Allah turunkan. "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa, yakni menyembah berhala, tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Quran Surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Dengan diturunkannya ayat ini, maka tugas Rasulullah SAW semakin jelas, yaitu untuk menyuruh umatnya agar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah serta tunduk pada segala perintah dan ajarannya. Sejak saat itu, turunlah wahyu-wahyu berikutnya, menandai dimulainya sebuah perjuangan atau jihad tanpa henti untuk mendakwahkan serta menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab.